Keramatnya, seorang ibu. Seorang ibu soleha adalah keramat tersendiri bagi anak-anaknya. Bahkan keramatannya melebihi para wali Allah. Kekeramatan seorang ibu kepada anaknya berlaku untuk semua manusia, baik yang berperilaku terpuji maupun tercela. Bahkan apabila ada seorang ibu yang dia banyak melakukan dosa, apalagi dosa besar. Bagi seorang anak, andai kata memiliki seorang ibu berbeda pendapat dengannya, bahkan berkeyakinannya, hal yang wajib dilakukan yakni tetaplah menghormatinya. Tidak perlu meniru atau mendukungnya, apalagi sampai kasar terhadapnya. Dan bagi seorang ibu, pantanglah berkata kasar dan jorok terhadap anak-anaknya, karena ucapan merupakan doa baginya, semisal mengata-ngatai bodoh, tolol, lemah, tidak punya masa depan, dan lain-lain. Dikhawatirkan bahwa ucapan tersebut benar-benar menjadi doa dan terjadi, sehingga merubah pola pikir dan kejiwaan sang anak. Seperti dalam tradisi Jawa, orang-orang tua dahulu sangat takut dan berhati-hati jika berkata yang tidak baik. Dikhawatirkan ada wali atau malaikat yang lewat, ikut mendengar dan juga mengiyakan perkataan tersebut meskipun hal ini mungkin terdengar aneh. Tetapi justru ajaran tersebut bisa juga benar dan menjadi teguran khusus bagi masyarakat untuk berhati-hati dalam berucap dimanapun tempat berada. Di tanah air kita ini masih banyak orang tua yang kadang mengucapkan kata-kata kotor terhadap anaknya. Ketika sang anak melakukan kesalahan, bahkan tidak segan-segan menampar wajah dan menjewer telinganya. Orang tua hendaknya jangan ringan tangan sering menampar wajah anaknya, karena wajah merupakan kemuliaan, dikhawatirkan bisa menghilangkan cahaya di wajah anaknya. Selain itu, orang tua juga dilarang menjewer telinga anaknya, karena telinga merupakan alat indera yang utama, berguna untuk mendengarkan ilmu dan petuah-petuah dari guru. Karena sebagian besar ilmu dihasilkan dan diakses lewat alat indera pendengarnya. Berkata kasar terhadap anak terlihat sepele, bahkan seperti tidak ada makna yang berarti, sehingga banyak dengan enteng mengucapkan akan tetapi terdampak dahsyat bagi kehidupan yang akan datang. Seperti kisah Syekh Abdurrahman As-Sudais, Imam Masjidil Haram, yang ketika waktu kecil pernah menaburkan pasir ke dalam hidangan kambing yang akan dihidangkan bagi tamu-tamu orang tuanya. Ibunya melihat hanya mengatakan dan mendoakan, "Pergilah keluar engkau, semoga Allah menjadikanmu imam Masjidil Haram." Dan benar apa yang dikatakan ibunya mustajab. Syekh Sudais yang semasa kecilnya nakal kini menjadi imam besar Masjidil Haram, dengan suara khasnya menggema sampai seluruh dunia. Ada juga beberapa kisah yang menceritakan tentang keramatnya seorang anak berkat wasilah dari seorang ibu. Misalnya ada seorang pemuda dari Yaman bernama Uwais Al-Qarni, lahir pada tahun 594 Masehi. Seorang tabi'in yang hidup di zaman Nabi tetapi tidak sempat bertemu Nabi. Ia mendapat julukan pemuda yang tidak terkenal di bumi tetapi masyhur dan terkenal di langit. Hal ini bukan serta-merta hanya istilah belaka. Pemuda tersebut merupakan orang yang sangat sayang terhadap ibunya. Pekerjaan sehari-harinya dihabiskan untuk merawat ibunya. Kemana-mana pun selalu digendongnya. Bahkan pernah menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah dengan berjalan kaki, karena ingin mengabulkan keinginan sang ibu berhaji ke Baitullah. Di tanah suci, Uwais dengan setegak menggendong ibunya tawaf di Ka'bah, seraya berdoa, "Ya Allah, ampunilah semua dosa ibuku." "Bagaimana dengan dosamu?" tanya sang ibu, karena heran kenapa tidak meminta dosamu diampuni. "Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukup dengan ridho dari ibu yang akan membawaku ke surga," jawab Uwais. Maka tatkala Uwais wafat, masyarakat Yaman sangat heran karena banyak orang yang datang berebut untuk memandikannya, mensalatkan dan menguburkan jenazahnya. Banyak yang meyakini bahwa Allah mengutus para malaikat untuk mengurus jasadnya. Uwais itulah kenapa ia mendapat gelar pemuda yang tidak terkenal di bumi, melainkan terkenal di langit oleh Yudi Prayoga. Wallahu a'lam bishawab.